أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 18 sampai 19. Ya fata, inni a'idzuka bi thalathi khisalin fiha ilmul awwalina wal akhirin khafillaha fis sirri wal alaniyati wamsik lisanaka 'anil khalqi wala tadhkurhum illa bi khairin wanzur khubzaka alladhi ta'kuluhu hatta yakuna minal halali famtana'a al-fata 'anil khuruji ila baladin akhara li talabil ilmi. Telah diwahyukan bahwa seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel pergi untuk menuntut ilmu. Kebetulan berita itu sampai kepada nabi mereka. Maka nabi itu berkata kepada laki-laki tersebut sebagai berikut, "Wahai pemuda, sesungguhnya aku akan menasihati kamu dengan 3 hal yang di dalamnya terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian, yaitu 1. Takutlah kamu kepada Allah kapan dan di mana saja. Nanti bisa dilihat di surat Ali Imran ayat 102 sampai ayat 200. Yang kedua,
Jaga lisanmu dari manusia. Jangan kamu berkata kepada mereka kecuali mengajak kepada kebaikan. Surat 49 ayat 10 sampai 15. Namanya surat Al-Hujurat. Yang ketiga, lihatlah roti yang kamu makan. Janganlah kamu makan kecuali roti itu kamu peroleh dari jalan yang halal. Pemuda tersebut ternyata kemudian tidak mau pindah ke tempat lain untuk mencari ilmu. Lihat di surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami berbahagia bisa bertemu kembali untuk menyapa umat, untuk senantiasa mencintai Al-Quran ini dengan cara berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya untuk kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, kasih sayangi kami dengan Al-Quran. Mari kita lanjutkan kajian kita di surat Ali Imran ayat yang ke-18. Keesaan Allah dinyatakan dengan menegakkan dalil-dalil dan bukti ciptaannya pada alam dan diri manusia, serta menurunkan ayat-ayat yang menjelaskannya. Para malaikat menyatakan pula hal keesaan Allah itu dan menyampaikannya kepada para nabi-nabi. Para nabi menyatakan kesaksian yang diperkuat oleh ilmu yang sudah tertanam dalam jiwa mereka, yang lebih tinggi daripada ilmu-ilmu lainnya yang diperoleh dengan pengalaman. Demikian pula para ulama turut menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjelaskannya. Mereka menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesaksian yang disertai bukti-bukti dan alasan-alasan ilmiah. Ayat ini menunjukkan martabat yang tinggi dari para ulama karena mereka telah disejajarkan dengan malaikat yang mulia, yaitu sama-sama dapat menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang yang alim. Marilah kita menjadi para siswa dan siswi yang baik, para pelajar-pelajar yang pembelajar yang terpelajar. Kemudian marilah kita menjadi pendengar-pendengar setia. Marilah kita menjadi pecinta-pecinta kebaikan. Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang benci kepada para alim, benci kepada para siswa-siswi, para santri-santriwan, benci kepada orang-orang yang mau mendengarkan ilmu, benci kepada orang-orang yang mencintai ilmu. Maka apabila itu dilakukan, mereka termasuk orang-orang yang terhina, orang-orang yang rusak, orang-orang yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik,
orang-orang yang munafik dan orang-orang musyrik. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah al-Islam dan mereka mau untuk bertaubatan nasuha. Amin amin ya rabbal alamin. Menegakkan keadilan ialah menegakkan keseimbangan dalam iktikad. Karena tauhid itu merupakan suatu kepercayaan yang lurus. Tauhid yang murni tidak dicampuri sedikit pun oleh keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersekutukannya. Nanti lihat di surat Al-Ikhlas ya, surat ke-112 ayatnya 1 sampai 4. Oleh karena itu, marilah kita berbangsa dan bernegara yang baik. Mari taati aturan-aturan yang sudah digariskan di bumi ini. Dan marilah kita pahami bersama Pancasila yang 5 itu. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Marilah kita pahami semuanya sehingga kita akan bisa menjadi warga bumi yang baik, yaitu warga bumi yang beriman takwa, warga bumi yang soleh dan solihah. Insya Allah kalau kita seperti itu, maka kita akan bisa ya menjadi hamba Allah yang bersyukur atas kemerdekaan yang diberikan Allah kepada bangsa Indonesia ini. Nanti bisa dilihat di surat 17 namanya Al-Isra, ayatnya ayat yang ke-8, atau di surat Ibrahim ya, ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala akan menambah ya nikmat-nikmatnya kepada kita apabila kita mau bersyukur atas karunia yang diberikan Allah ini, termasuk di bulan ini, di bulan yang mulia ya, di bulan Muharram ya, kemudian bertepatan di bulan Agustus, maka kita teringat dengan 17 Ramadan, yaitu Al-Quran diturunkan, kemudian 17 rakaat kita sholat ya, karena itu termasuk amal yang utama, termasuk sholat tepat waktu, birrul waliden, dan juga berjihad di jalan Allah. Dan marilah kita ingat yang namanya 17 Agustus 1945 Allah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pelajar-pelajar yang baik, marilah kita menjadi guru-guru yang baik, dan marilah kita menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, dan menjadi apapun warga bumi ini yang baik, yang senantiasa suka membangun ya, membangun masa depan ini untuk senantiasa bangkit, berdiri mulia atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bangsa kita ini segera bangkit ya. Mudah-mudahan kebangkitan ini akan menjadi bumi kita ini yang kita tempati ini, NKRI ini, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, yang penduduknya, warga buminya adalah orang-orang yang beriman takwa, orang yang soleh dan solihah, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Dan apabila mereka semuanya berbuat maksiat, mudah-mudahan segera bertaubat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surat Saba ayat 15, surat Al-A'raf ayat 96. Juga menegakkan keseimbangan di dalam ibadah, budi pekerti, dan amal perbuatan. Artinya menegakkan keseimbangan antara kekuatan rohani
dan kekuatan jasmani. Kita masih ingat, marilah kita bangun ya, membangun jasmani, membangun rohani ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya agar menjadi bangsa-bangsa yang hebat ya, bangsa-bangsa yang kuat, menjadi warga bumi yang terbaik ya. Nanti bisa dilihat di surat At-Taubah 71 sampai 72 ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melakukan ibadah salat dan ibadah lainnya untuk mensucikan rohani. Allah menyuruh kita makan makanan yang baik untuk memelihara tubuh. Jadi dengan makanan-makanan yang halal dan thayyib yang kita makan, dengan minuman-minuman yang halal dan thayyib yang kita minum, itu nanti akan menumbuhkan ya energi positif yang ada di dalam tubuh kita ya. Jasmani kita kokoh ya, rohani kita kokoh ya, dengan cara beriman dan bertakwa ya, rajin bekerja dan juga rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Surat Al-Qasas ayat 77 ya. Jadi orang-orang yang mampu untuk menggapai ya kesejahteraan, keselamatan di dunia ini dan kebahagiaan, kesejahteraan di akhirat dan terbebas dari api neraka. Itulah manusia seutuhnya. Surat Ali Imran ayat 185 nanti bisa dilihat. Allah melarang kita berlebih-lebihan di dalam beragama dan keterlaluan di dalam mencintai dunia. Jadi kita nggak boleh cinta dunia ini berlebih-lebihan yang bisa menyebabkan nanti kita ini takut mati ya. Jadi kalau sudah takut mati, ingin hidup terus-menerus, malah manusia akan mati. Oleh karena itu, marilah kita belajar kematian itu di dalam hidup kita ini dengan cara kita mempersiapkan bekal-bekal kematian itu untuk senantiasa berbuat baik di muka bumi ini. Demikian pula Allah meletakkan hukum keseimbangan pada alam ini. Barang siapa memperhatikan hukum alam ini dan ketertibannya ya dengan teliti, maka tampak jelas baginya hukum keseimbangan itu paling sempurna. Allah menegakkan keseimbangan yang sempurna pada alam ini sebagai bukti nyata atas kebenaran, kebijaksanaannya, kesatuan tata tertib pada alam ini, menunjukkan keesaan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir ayat ini, keesaan dzatnya ditegaskan dalam sifat ketuhanan. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Sifat maha kuasa dalam ayat ini memberi pengertian kesempurnaan kodratnya, dan sifat maha bijaksana menunjukkan kesempurnaan ilmunya. Suatu kekuasaan tidak dapat sempurna kecuali dengan adanya hak yang mutlak dalam bertindak. Keadilan, keseimbangan juga tidak akan dapat sempurna kecuali dengan mengetahui segala keadaan dan kemaslahatan. Maka barang siapa yang kesempurnaannya sudah sampai demikian, tidak seorang pun dapat mempengaruhinya dalam menjalankan keseimbangan itu, dan tidak ada satu makhluk pun yang luput dari hukumnya. Marilah kita bersama-sama di dalam hidup ini berhati-hati bahwa segala yang kita ucapkan itu didengarkan sama Gusti Allah. Makanya marilah kita berucap yang baik, yang benar,
dan segala perbuatan tindak tanduk kita juga diperhatikan oleh Allah, maka marilah kita berbuat yang baik. Nanti bisa dilihat di surat 50, namanya surat Qaf, ayatnya 16 sampai 45. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dhalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal munafikin wa na'udzubika minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku terjaga olehmu dalam nikmat sehat, keselamatan dari bencana, dan terjaganya rahasia-rahasia dosa-dosaku. Maka sempurnakanlah nikmatmu, sehat darimu, dan penjagaanmu atasku di dunia dan akhirat. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukru. Ya Allah, nikmat apapun yang kuperoleh dan diperoleh seseorang di antara makhlukmu adalah darimu, yang esa, yang tidak bersekutu, maka bagimu segala puji dan syukur. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Ya Rabb, bagimu segala puji, seagung kemuliaan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Raditu billahi rabba, bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku telah ridho Allah sebagai Rabbku dan Islam sebagai agamaku, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, adalah Nabi dan Rasulku. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Maha suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak bilangan ciptaannya dan keridoannya, dan sebesar bobot arasnya, dan sebanyak tinta kalimatnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada madorot sedikit pun, baik di bumi maupun di langit, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.